Oke, selamat datang kembali di channel Make It Simple, sebuah channel edukasi yang mencoba memberitahukan berbagai hal yang bisa membuat kalian lebih sederhana, lebih simpel dalam melakukan aktivitas khususnya di bidang pendidikan. Nah, untuk kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara kita bisa memanfaatkan pembelian materai elektronik ya. Karena ada beberapa kasus dari kita, khususnya kaum milenial sekarang, yang sudah nggak tahu ya mau belinya di mana gitu. Padahal sebenarnya bisa kita beli materai di Indomaret, Alfamart yang terdekat gitu ya. Tetapi ada juga cara yang lebih efektif, yaitu menggunakan materai elektronik. Nah, seperti apa bentuk dari materai elektronik dan kemudian bagaimana cara melakukan pembeliannya, kita akan bahas saat ini. Oke, baik. Baik, untuk langkah yang pertama, kita akan masuk dulu ke websitenya iMaterai. Nah, ini adalah websitenya iMaterai ya. Di sini kita bisa masuk ke imaterai.co.id ya. imaterai.co.id. Nah, ini adalah situs resmi milik pemerintah kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Perum Peruri. Oke. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke bagian paling kanan ya, ada login, ada daftar. Buat kita yang belum pernah masuk ke sini, silahkan daftar dulu ya. Jadi klik di bagian daftar, nanti dia akan ada perubahan pendaftaran akun menu, muncul layar baru di depannya. Kita harus daftar nih, kita mewakili diri sendiri, personal, atau sebagai perwakilan perusahaan, atau di sini adalah agensi penjualan ya, gitu ya. Nah, kalau saya biasanya pakainya personal, segmen coba pakai personal, kemudian dari sini pengisian data tinggal masukin aja upload KTP kita, kemudian isikan nama, kemudian isikan tanggal lahir, tempat lahir, seperti itu. Jadi data yang mirip seperti di KTP, kemudian nanti akan dilakukan verifikasi akun di langkah yang ketiga. Sampai di sini mudah-mudahan cukup mudah ya untuk melihat bagaimana sih permainan untuk melakukan eh, registrasi awalnya di dalam penggunaan uh, iMaterai ini, dari website iMaterai ini. Oke, berikutnya setelah kita melakukan registrasi tadi, kita harus cek email kita yang terdaftar pada saat melakukan pendaftaran registrasi tadi. Nah, di sini akan ada keterangan nama kita, kemudian akan ada email mengenai aktivasi akun. Nah, ini perlu kita klik ya. Setelah kita klik, nanti kita akan dikembalikan lagi kepada menu imaterai.co.id tadi. Nah, langkah berikutnya kita akan dikembalikan ke menu login atau website loginnya, di mana kita harus isikan email kita di sini, kemudian password ya, nanti passwordnya akan kita bikin. Kemudian di sini akan ada memasukkan kode yang muncul di sini ya. Kemudian tinggal kita klik login aja. Jadi ini harus diisi email, password, kemudian kode-kode yang muncul di sini, baru kita login. Nah, setelah kita melakukan pengisian tadi, ya, nanti kita akan dapat informasi ada OTP dikirim atau one time password. OTP ini dikirimkan ke email kita dan ketika sudah berhasil terkirim akan ada notifikasi seperti ini ya teman-teman. OTP terkirim, berhasil dikirim ke email, kemudian nanti kita harus cek email kita, memasukkan kode OTP yang ada di sini. Oke, baik, ini adalah emailnya, artinya di sini email untuk kode OTP, di sini diberikan kode OTP-nya, dan ini hanya berlaku untuk 5 menit saja, ya, jadi tidak lama. Kalau lebih dari 5 menit setelah kita melakukan permintaan OTP tadi, kita harus melakukan request ulang. Oke, baik teman-teman, kalau kita sudah memasukkan OTP kita, nah kita akan kembali lagi ke menu yang seperti ini. Jadi di website utama, tetapi di bagian kanan atas, di sini akan terlihat nama dari user kita. Nah,
Nama dari user ini akan menunjukkan kalau kita tarik ada berapa informasi, yaitu profil kita, perubahan PIN, ini ada riwayat pembelian, riwayat pembubuhan. Jadi di sini bisa dua jenis ya. Kita bisa melakukan pembelian, bisa juga melakukan pembubuhan. Di sini kebetulan kuotanya 0, artinya habis ya. Ketika kita mau melakukan pembelian e-materai, kita akan masuk ke menu di sini, pembelian. Kemudian setelah kita melakukan pembelian, bisa langsung melakukan pembubuhan untuk dokumen yang kita butuhkan. Nah, saya akan berikan contoh untuk dua aktivitas ini, tetapi untuk pertama, terlebih dahulu kita akan lihat riwayatnya. Jadi kalau kemarin saya sudah coba satu, di sini ada riwayat pembelian ya, ada transaksinya, tanggal berapa, jumlahnya berapa, kemudian sudah terbayar, ada juga nanti riwayat pembubuhan. Ini dokumen yang sudah dibubuhkan untuk materainya dan ada statusnya berhasil. Dokumen ini pun bisa dikirim ke email ya, kalau misalnya kita membutuhkan kopi dari dokumen yang sudah diberikan materai. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan coba melakukan pembelian. Nah, pembelian ini dilakukan di bagian kiri ini, di menu pembelian. Nah, kita mau beli materainya berapa? Harganya standar ya, satunya kan sekarang 10.000 ya untuk materai. Kita coba beli satu gitu kan. Dan di sini pastikan pop-up browser kita tidak diblok. Nah, kalau masih diblok, tinggal klik kanan di bagian websitenya, di pop-up-nya di allow saja. Oke. Nah, saya akan coba beli satu, kemudian cek status pembayaran Anda di halaman riwayat pembelian. Oke, ini udah berhasil nih, saya udah melakukan request, masuk ke riwayat pembelian. Seperti ini. Kemudian ini ada transaksinya 10.000, kita mau bayarnya pakai apa? Pakai virtual account, ada Bank Mandiri, BRI, BNI Permata, atau pakai QRIS. Nah, saya pakai QRIS aja ya. Saya pakai GoPay bisa, pakai OVO bisa ya. Di sini saya klik FinPay pakai QRIS-nya, saya lanjutkan, kemudian muncullah QRIS untuk pembayaran. Nah, di QRIS pembayaran ini kita tinggal scan aja untuk pembayaran dari materai yang kita pesankan. Sebenarnya singkat sekali ya, gampang. Ketika sudah melakukan pembayaran, nanti dia akan muncul notifikasi bahwa kita sudah diproses pembayarannya oleh FinPay. Karena QRIS-nya menggunakan atau kerjasama dengan FinPay. Saya sudah scan, saya sudah bayar, kemudian nanti dia akan muncul, nah ini ada notifikasinya kan, bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan. Oke, setelah pembayaran sudah berhasil dilakukan atau sudah diselesaikan, maka dia akan menunggu berubah halaman, otomatis ya. Ini cuma sekitar 10 menit kalau saya nggak salah QRIS-nya, jadi harus agak bersabar menunggu ketika dia sedang diproses. Nggak lama sih. Oke, baik teman-teman, setelah selesai akan ada notifikasi pembelian sudah berhasil dan kita akan dikembalikan ke beranda utama. Ada pembelian dan pembubuhan. Nah, berikutnya adalah pembubuhan materainya. Jadi bisa langsung dipakai. Caranya seperti apa? Kita masuk atau kita klik di pembubuhan. Nah, tanggal dokumennya, ini cara cara pembubuhannya ya, ada keterangannya. Upload dokumen, nanti milih posisi materainya di mana, kita bikin PIN untuk materai kita, kemudian di stamp dan di download. Nah, hati-hati setelah kita melakukan stamp di sini, kita sudah tidak bisa melakukan editing untuk dokumen. Jadi kalau bisa berikan tanda tangan terlebih dahulu, baru materainya dibubuhkan. Gitu. Oke. Nah, caranya untuk melakukan pembubuhan seperti apa? Di sini kita bisa lihat ada tanggal dokumennya dulu. Kapan kita melakukan pembubuhan dokumen? Hari ini saya tanggal 1 Juli ya, tahun 2022. Oke. Nomor dokumennya kosong kalau tidak ada, tipe dokumennya apa? Surat keterangan gitu ya. Kemudian filenya dalam bentuk PDF ya, teman-teman. PDF di sini. Direkomendasikan ukuran A4 supaya gampang. Jadi kita tinggal ambil saja untuk dokumen yang mau kita
bubuhkan materai otomatis yang sudah ditandatangan ya. Ketika diklik, dia akan masuk ke informasi yang kita butuhkan. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan ya. Ini kebetulan filenya tadi agak kelewat ya, skip. Jadi ini file yang mau saya pakai untuk ditanda atau dibubuhkan materai, yaitu file surat pernyataan. Saya tinggal upload ke sini. Nanti dia akan berubah seperti ini. Nah, ini adalah filenya. Kemudian ini adalah materainya di kiri atas. Kita tinggal geser aja kita mau taruh di mana. Misalnya saya taruh di sini untuk materainya atau pembubuhan materai. Oke. Nah, ini sudah dia mengenai tanda tangan dan juga mengenai nama ya. Baru saya klik di sini bubuhkan e-materai. Oke. Akan ada notifikasi apakah yakin membubuhkan, kita klik iya, kemudian akan diproses. Nah, kita bikin PIN. PIN ini hanya kita yang tahu. Jadi untuk mencabut materai tersebut atau besok ketika ada proses ulang untuk materai, maka kita bisa isikan PIN sesuai dengan yang kita ketahui. Oke, nah setelah selesai melakukan pembubuhan materai akan muncul klarifikasi seperti ini. Ini bentuknya. Kemudian kita bisa ada dua menu, mau diunduh sekarang, diklik, ya, kita dapatkan filenya, dan juga ada kirim ulang ke email. Jadi untuk mendapatkan dua kali proses, yang pertama kita bisa unduh, yang kedua kita kirim ulang ke emailnya. Biasanya agak ada waktu ya untuk melakukan klarifikasi atas email tersebut. Nah, setelah kita unduh, kita bisa cek di sini eh, di bagian akhir gitu ya, di bagian surat pernyataan yang kita unduh tadi, kita bisa download, kemudian kita bisa cek apakah bagian kita sudah selesai atau sudah terselesaikan dengan pembubuhan materai tadi. Nah, ini adalah bagian di mana surat pernyataan yang saya berikan tadi digunakan, materai di sini dibubuhkan dengan juga ada tanda tangan kita di dekatnya dan juga ada nama dari pemegang hak cipta. Kira-kira seperti itu. Jadi relatif lebih mudah ya teman-teman bagaimana cara melakukan pembelian materai, bayar langsung, pakai QRIS, kemudian bisa langsung kita pakai, kita tempelkan di dokumen tersebut dan itu sudah resmi, sudah sah. Dan memang ada kodenya tidak bisa diedit lagi setelah dibubuhkan materai. Demikian informasi yang bisa saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan atau membantu kehidupan kalian lebih simpel ya melalui dengan penggunaan e-materai ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.